Apa yang terjadi pada bumi ini? Wa qala insan malaha. Apa yang terjadi pada bumi ini? Wah, ya Allah ya Karim, coba bayangkan apa yang telah terjadi hari ini. Apa-apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepergok Bang Salim lagi. Saidun fid dunya wa saidun fil akhirah, bahagia. Oke. Sahabat YouTuber, anak-anakku semuanya. Hari ini Bang Salim ingin mengajak khususnya untuk anak-anakku di kelas 3B. Umumnya pemirsa YouTuber semuanya. Gempa. Masya Allah. Aduh. Nah, YouTuber berbahagia. Nah, tadi itu adalah keadaan di mana kita sedang mengalami guncangan. Mungkin sahabat atau anak-anakku pernah merasakan mengalami gempa bumi. Apa yang dirasakan gempa bumi? Panik semuanya panik, ketakutan, mencari keselamatannya. Wah, luar biasa. Nah, di kali ini Bang Salim ingin mengajak kalian semuanya berbicara tentang peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Pada dasarnya gempa bumi itu adalah peringatan dasar buat kita nih untuk mempersiapkan bahwasanya gempa itu belum seberapa dibandingkan nanti ketika Allah mengguncangkan bumi ini pada hari kiamat. Nah, makanya Allah memberikan contoh dulu nih bagaimana manusia itu merasakan gempa bumi. Nah, disitulah letaknya kita harus bersiap-siap. Nah, mari kita bahas lebih dalam lagi di pelajaran Kurdis. Umumnya buat kalian semuanya, khususnya buat anak-anakku. Oke, check it out, ikutin terus perkop Salim lagi. Check it out. Kepergok Bang Salim lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Nah, sesuai dengan janji Bang Salim tadi, Bang Salim ingin mengupas sedikit tentang peringatan Allah yang namanya guncangan di dalam surah Az-Zalzalah. Nah, anak-anak siapa yang tahu diturunkannya atau termasuk surah apa ini? Apakah surah Makkiyah atau Madaniyah? Siapa yang tahu? Ya, kamu? Iya, betul sekali. Surah Az-Zalzalah termasuk surah Madinah atau Madaniyah karena surah ini diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Baik anak-anakku, langsung saja. Sebelumnya Bapak sudah menulis surah Az-Zalzalah. Nah, perhatikan, Bapak akan baca terlebih dahulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, akhrajatil ardu athqalaha, wa qalal insanu ma laha, yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha, yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sadaqallahul azim. Nah,
Itu anak-anakku, bacaan surah Az-Zalzalah. Nah, ada berapa ayat? Iya, ada 8 ayat. Nah, lalu apa sih kandungannya dalam surah ini? Nah, tadi di awal sudah Bapak sampaikan bagaimana Allah itu memberikan peringatan. Ya, makanya Allah menciptakan gempa bumi tuh, ya. Jadi gempa bumi itu adalah peringatan dasar buat manusia untuk hati-hati, tidak sembarangan dalam menjalankan kehidupan ini, ya kan? Allah telah jelaskan, Allah telah tegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah kuciptakan jin dan manusia tak lain dan tak bukan untuk beribadah. Nah, dalam kemasan apa saja? Yang penting dikemas beribadah. Nah, baik anak-anakku, bagaimana rasanya jika kalian mengalami gempa bumi? Pasti ketakutan, pasti panik, lari sana, mencari keselamatannya masing-masing. Ada yang juga mencari anaknya, ada yang mencari kakaknya, ada yang mencari keluarganya lagi, ada yang mencari orang tuanya. Semuanya panik dengan adanya gempa bumi itu. Padahal gempa bumi itu belum seberapa. Nah, dibandingkan dengan kiamat yang besar nanti. Oleh karenanya adanya gempa bumi itu adalah peringatan dasar, ya, untuk kita harus waspada dan harus siap-siap ketika nanti kita pulang, ya. Baik, nah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi telah digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, wah, luar biasa, wah, menghambur-hamburkan, semuanya berhambur-hamburan. Wah, ada yang lari ke timur, lari ke barat, lari ke utara, lari kemana saja. Mereka mencari keselamatan masing-masing. Wah, luar biasa. Nah, itulah gempa bumi, itulah kiamat. Nah, oleh karenanya apa? Jika memang sudah terjadi gempa bumi, kita harus mau memperbaiki. Kita harus apa? Introspeksi. Nah, ya, wa akhrajatil ardu asqalaha. Nah, tuh. Dan perut bumi itu mengeluarkan apa? Mengeluarkan benda-benda, mengeluarkan semua dalam kandungan bumi itu keluar semuanya, keluar semuanya. Wah, luar biasa. Lalu manusia bertanya kala itu, bertanya apa? Apa yang terjadi pada bumi ini? Wa qala insanu malaha, apa yang terjadi pada bumi ini? Wah, ya Allah ya Karim, coba bayangkan apa yang telah terjadi hari ini. Apa? Ya Allah, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Dan apa? Dan alam pun menjawabnya. Apa katanya? Dia memberikan kabar. Alam itu memberikan kabar. Inilah yang terjadi. Makanya apa? Waspadalah ketika ada goncangan. Wah, harus mempersiapkan diri. Dan pada hari itu manusia dibangkitkan. Berkelompok-kelompok yang sudah mati itu dibangkitkan, berkelompok-kelompok. Ada yang wajahnya putih, ada yang wajahnya hitam. Nah, itu nanti ditimbang sesuai dengan amal perbuatannya. Nah, walhasil apa? Kita disuruh apa? Harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk membawa bekal yang banyak sebelum kita mati ataupun sebelum kita menghadapi hari kiamat. Wah, bayangkan anak-anakku, pemirsa YouTuber yang berbahagia. Nah, bayangkan, tenang saja. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Apakah kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan? Ya, tentu kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Nah, makanya berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan kebaikan. Nah, tujukan untuk Allah semata. Nah, jadi kalau kita berbuat baik karena dasar manusia, nah itu nanti kecewa. Iya, kalau dibalas, kalau enggak pasti kecewa. Makanya hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang mengerjakan seberat biji zarrah, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarrah, maka Allah akan balas ganjarannya itu. Tuh,
Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang mengerjakan kejelekan, keburukan seberat biji zarah akan juga mendapat balasannya. Makanya sekecil apapun kita mengerjakan sesuatu, insya Allah kalau itu baik akan mendatangkan kebaikan, kalau itu buruk tentu akan mendatangkan keburukan pula untuk kita. Nah, hati-hati di sini. Oleh karenanya bersiaplah ya, ketika nanti kita dikumpulkan, kita mudah-mudahan terpilih sebagai orang-orang yang memang diperhitungkan amal-amal perbuatannya. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan menjadi investasi kita di akhirat nanti ya. Begitu anak-anakku, pada prinsipnya surah Al-Zalzalah ini adalah surah menceritakan tentang, menggambarkan tentang hari kiamat, guncangan yang terjadi pada hari kiamat. Oleh karenanya ketika adanya gempa bumi, nah mari kita introspeksi diri, ayo kita benahi amal-amal kita yang kemarin buruk, ayo kita perbaiki menjadi baik. Yang belum baca Quran, ayo baca Quran. Yang belum ngaji, ayo ngaji. Yang belum sholat, ayo sholat. Yang belum belajar, ayo belajar. Yang belum apa lagi? Ya, pada prinsipnya yang belum mengerjakan kebaikan, ayo kita sama-sama mengerjakan kebaikan. Akan ada balasannya walaupun seberat biji zarrah, walaupun kebaikannya itu seperti biji zarrah ataupun keburukannya itu seperti biji zarrah, semuanya akan mendapatkan balasannya. Nah, jadi yang berikutnya adalah anak-anakku dibaca dengan baik, minta bantuan orang tuanya, dan setelah itu dihafal ya, dihafal. Kenapa harus dihafal? Biar selalu ingat dengan yang namanya peringatan-peringatan Allah seperti gempa bumi. Jadi eling, nah, sadar, ingat Allah. Nah, bagaimana anak-anakku? Ngerti? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, pemirsa YouTuber berbahagia, anak-anakku semuanya, mudah-mudahan episode kali ini bermanfaat buat kalian semuanya ya. Sampai ketemu lagi dengan Kepergok Bang Salim lagi di lain waktu. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.